Master Show. Gak bisa. Ya kan tadi kita cerita sampai bunyi motor. Bunyi motor. Nah, lanjutin dulu. Oh gitu. Dari situ. Jangan langsung ke yang 3 hari itu. Iya. Bunyi motor kan. Setelah bunyi motor gitu, ya kita nganggapnya mungkin dari bawah. Ya udah gitu. Ya udahlah. Tapi udah sekenceng-kencengnya tuh dari bawah motor masa kedengeran sampai ke atas? Iya, itu justru yang anehnya itu, Kang. Jadi suaranya ini statis. Oh. Nggak ngejauh, nggak ngedeket. Kalau misalnya motor maju kan ngejauh lah gitu. ngejauh. Ya, Soalnya emang hilang. kecil, hilang. Ini nggak statis terus kayak gitu. Kayak lagi dipanasin. Iya, Neng. Nah, terus kita jalan kan, baru beberapa langkah. Suara motornya kan kita hiraukan tuh. Beberapa langkah, kejanggalan yang lain muncul, Kang. Apalagi itulah. Tiba-tiba, jadi kan jalurnya itu tanah. Pinggir-pinggirnya ada rumput-rumput kan. Nah di rumput-rumputnya itu kiri kanan Iya. ada kunang-kunang, Kang. Hah? Sepanjang jalan. Wih, Kok bisa? Sepanjang bagus jalan. dong. Kayak landasan pesawat. Iya, iya. Kanan kiri. Ada lampunya. Iya benar-benar. Jadi berasa di Wonderland gitu lah. Iya. Nah, tiba-tiba teman saya Kipot bilang, nyium bau nggak? Katanya. Kita berenam juga nyium semua, Kang. Nyiumnya baunya kayak gimana? Coba Pak taruh hah gitu. Kayak gitu nggak? Gitu. Ya, Ini bauan ini kayaknya ya. ini dua level lebih bau di sini. 2 level lebih bau. Kalau Pak Taro mah puasa emang sampai pagi. Oh, pantesan. Puasa saya tahu. Iya. Terus, Jadi baunya itu kayak bau telur busuk. oh hanyir. Iya, Bau anjing. Kayaknya telur tahu busuk. saya kalau yang hanyir-hanyir itu baunya apa. ya, Tahan itu mah. ya. Nah, kita semua juga nyium. Terus si Kipot nyeleneh. Wah, bau dog, cenah. Bau telur busuk ini. Telurnya. Iya. Saya nggak suka bau telur katanya gitu. Ah, Nah, sompral. ya itu. Sumpah. Nah, dari situ kita lanjut jalan. Makin mencekam dari sebelumnya, Kang. Masuk hutan yang rapat lagi kan. Gelap lagi. Iya, gelap lagi. Nah, habis itu lagi jalan. Kok nggak sampai ke pos 4. Jadi kita itu target sebelum puncak itu pos 4. Karena kan 3 orang sebelumnya gue udah pernah mendaki ke Malabar. Emang di Malabar ini nggak ada pos 2 sama pos 3. Oh gitu, langsung Jadi, ke pos 4. Iya, pos 1 langsung ke pos 4. Oh ini petanya. Iya Nah. nih. Kan kita mulai jalan dari sini nih, Kang Ferry. Iya. Kita mulai jalan dari sini. Kejanggalan-kejanggalan udah muncul dari awal kan. Nah, kayaknya kita nyasar itu setelah lewat pos 1. Dari mulai yang jalan bercabang-cabang itu. Nah, kayaknya kita muter-muter di sini sebelum pos 4. Oke. Jadi pos 4 ini nggak ketemu-ketemu, Kang. Oh, Oke. nggak ketemu. Nah, tapi di jalan mungkin di sekitar sini kita nemu pos 4 palsu. Loh, kok tahu? Palsu. Kok bisa? Jadi 3 orang yang pernah ke gunung ini tuh, Adul, dia kan di depan posisinya. Nah pas dia sampai ke, ya mungkin lapang, emang mirip sama pos 4, jadi dia bilang, teriak ke belakang. Pos 4. Pos 4, kata dia gitu kan. Kita lari lah semua. Istirahat kayaknya di sekitar sini. Istirahat di sekitar sini. Nah, pas ditilik-tilik lagi, Ditilik-tilik. Ditilik-tilik. ya ditilik-tilik lagi, ternyata Abdul ngeh. Kalau misalnya itu bukan pos 4. Palsu. Iya, karena di pos 4 ini ada plang. Jadi ada pohon besar, Ada tulisan. plang. Pos 4 di Pos situ. 4. Kalau yang tadi itu nggak ada. Nggak ada, Adul lihat ke Cuman sekeliling lapang nggak aja. ada. Iya, dia bilang, ini bukan pos 4 katanya. Terus Ahmad yang pernah ke situ juga, dia bilang, oh iya bener katanya. Lanjut jalan aja katanya. Nah, kebetulan pas di sini, buru-buru kan lanjut jalan. Pas buru-buru lanjut jalan ini, teman saya yang namanya Irgi, ninggalin bekas cemilan, sampah, di atas batu tempat dia duduk. Oh gitu. Ya, di tempat dia duduk.
Nah, karena udah terlanjur jalan, besok lah pas Udahlah, turun. pas turun ya, diambil pas lagi turun saya sampahnya. ambil. Soalnya kan nggak boleh tuh buang sampah sembarangan, Iya apalagi dong, di gunung nggak boleh kan. Betul, betul, betul. Nah, habis itu lanjut jalan lah. Aduh, Kang Ucil. Pak Tarno Rowan. Jadi, nggak boleh ngekagetin. Ya, oke. Ya. Nih, dah. Makasih Mas Taro. Nggak boleh begitu lagi. Ya, makasih ya. Iya. Dah. Jangan lagi. Makasih Mas Taro. Iya. Nah, pas lanjut, nggak lama ada suara. Suaranya berat, kayak laki-laki tua. Suaranya kalau bahasa Indonesianya minta rokok, Oh. minta udud, euy. Katanya gitu. Oh gitu. Nah, kita sontak semua berhenti jalan kan. Saya ngiranya salah satu temen ada yang minta rokok, tapi kok suaranya beda gitu. Saya nggak kenal. Aduh. Saya pikir suara orang tua itu bunyinya bukan minta udut. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Itu mah Pak Tarno. Jadi suara bapak-bapak tua itu minta rokok. Ya. Minta udut jang gitu. Logis. Ya, minta udud, euy. Katanya. Minta Logis. udut Ya. Terus abis minta udut itu apa? Singkat cerita Singkat cerita, cuma suaranya aja. ya, jadi kita hiraukan lagi. Ah, Pas jalan, Agan, teman saya, iya si Agan. inisiatif. Dia bawa tongkat dari kebun di bawah tadi. Betul. Nah, dia inisiatif, nancepin di tengah jalur. Terus atasnya dipotek. Nandain. Ya. Supaya nanti pas pulang kita lewat situ. Ya. Oh gitu. Nah, sekitar 45 menit jalan, bener ketemu lagi sama kayu itu. Pas udah turun. Enggak, Hah? masih di situ juga. Kan di atas, berarti kamu muter dong. Iya. Kelilingin di situ aja. Iya, makanya. Nah, di situ kita langsung kalut tuh. Ini bener-bener kayak di sinetron-sinetron ya kan? Iya. Saya juga nyangkanya, aduh yang kayak gini mah paling di film horor doang gitu Iya. kan. Nggak ada di nyata. Ternyata waktu itu saya ngalamin sendiri. Shock sih Kang, kayak, aduh ternyata beneran gini. Kejadian yang Iya. orang. Nah, kalut kan di situ. Pikiran udah, aduh gimana nih kalau nggak bisa pulang ke rumah kan. Banyak kan cerita-cerita kayak nggak bisa pulang, akhirnya hilang gitu kan. Saya takut kayak gitu kan. Kenapa kamu nggak langsung ini aja pesen ojol di situ, jemput saya di sini titik. Sesuai titik ya kan? Iya sesuatu titik aja. Nah, kebetulan di situ kan alat penerangan minim nih Kang. Ya. Jadi kita pakai HP buat nyenter. Ah, aing mah pakai HP segimana Iya, terangnya Iya, sih. Ah. dikit. Udah mah kurang terang, Oh, ditambah lagi pada mati. Lowbat. Kehabisan baterai, iya. baterai. Iya, jadi Gimana sih? udah nyasar, minim penerangan gitu kan. Kesalahan sih, itu emang kesalahan. Makanya jangan ditiru di rumah. Jadi, singkat cerita, tadi bagaimana sampai di puncak? Nah, langsung di puncak nih. Di puncak itu kita sampai sekitar jam 2:30 pagi. Astaga. Normalnya jam 10 malam ya waktu Ya. itu ya. Berarti kan melenceng sekitar 4,5 4,5 jam. jam itu kamu kemana aja gitu. Iya. jadinya kan. Nah, pas sampai puncak ini, hal yang pertama kita lakuin itu bukan bangun tenda, bukan masak, apalagi tidur. Pas sampai, ini semua Kang, 6-6-nya, bikin lingkaran, saling munggungin, buang air kecil. Itu kan ada ini Kang Peri, katanya kan tersesat 3 hari, tapi bersih 1 hari. Itu kan di situ ada pergantian malam, emang nggak kerasa? Selama perjalanan gelap, Gelap terus. bener-bener ya kita ngerasanya malam aja gitu, normal, pendakian normal. gitu. Tapi itu bisa jadi memang karena memang apa tadi kamu bahasanya tuh? Vegetasi. Ya vegetasinya kan tertutup terus sama daun-daunan. Ya. Pohon-pohonan kan rindang, jadi sinar matahari nggak masuk. Makanya itu merasa malam terus. Itu yang pertama. Kedua, kalau di film-film sih bisa aja dia masuk lorong waktu.
Kita nggak pernah tahu loh. Lorong waktu dia diputer-puter sampai kemana. Iya, benar. Tapi permasalahannya, berapa kali kamu makan di dalam hutan? Apakah kamu ngerasa memang, kan kalau sehari kan normalnya makan 3-4 kali. Iya. Nah itu berapa kali? Kita makan itu cuman 3 kali. Berarti harusnya 1 harinya. Iya, harusnya. Ya makanya sebenarnya kita nggak nyangka jadi 3 hari. Karena kita ngerasanya normal kayak pendakian Ada semalam. tidur nggak di sana? Kamu sempat tidur nggak Tidur. di tengah Tidur. hutan? Di puncak gunung. Pas di tidurnya. puncaknya? Iya. Pas nyampe puncaknya. Iya. Tengah hari, Bukis. tengah hari tidak orang. Iya, mistis di situ Bukis. makanya. Tapi sampai sekarang itu kejadian 3 tahun lalu ya? 2 tahun 2 lalu tahun ya? yang lalu. Nah itu sampai sekarang ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah nggak? Senior-senior kamu yang pernah naik ke gunung sana. Kamu kemana selama 3 hari itu? Kalau dari pendapat-pendapat orang ya, ada yang bilang katanya masuk alam goib. Itu yang tadi saya bilang. Iya, iya. Terus ada yang bilang masuk dimensi lain. Betul. Rata-rata kayak gitu sih. Iya. Saya nggak dapat penjelasan ilmiah gitu. belum Karena dapet sampai saya pernah dapat cerita juga, katanya ini juga saya juga tidak mengalami. Adik senior saya di kampus dulu, di Mampatri, ada yang masuk ke Gunung Salak, di sana tuh kayak ketemu pemukiman, pedesaan. Oh, iya. Dikasih makan apa gitu. Sementara orang ya kabupaten situ nggak ada yang tahu bahwa di situ ada pemukiman gitu. Begitu kita survei, begitu mereka survei ke sana lagi nggak ada. Oh, Gitu. Sampai ke sana tuh disuguhan, makan, minum, mie, apa segala dikasih gitu. Iya. Cuman memang nggak terlalu banyak. Cuman yang namanya di dalam hutan, di pegunungan, ya itu dia jangan sompral, jangan suka buang sembarangan. Iya. Kita nggak pernah Betul. tahu yang hidup di sana kan bukan hanya manusia. Iya, iya Maksudnya betul. Benar. gitu, kita nggak pernah tahu, makanya harus saling menjaga, jangan salah ucap. Apalagi tadi kan kalau misalnya ada bau-bau yang nggak enak, jangan salah ucap gitu. Cak, Pak Tarno sekarang sulap apa tuh lah? Sulap. Ya, sulap Oke. ya. Dari Jawa, najen. Dari Jawa, najen. Awa. Iya. Nah, ini dia. Apa sulap kayak gini? Coba yuk bangun. Nah, Apa saya sulap begini. kayak gini? Cuman bunga doang. Mari kita bersama menyaksikan atraksi sulap dari Master Tardi Master ya. Gebrok tangannya mana? Oke. Bantu ya. Ya. Saya belum bantu, saya panggil dulu ya. Udah jadi ya. Ya. Lagi kali lumawar Banyuanyar kali mawar Batara Wisnu. Jadi apa bantu, jadi apa? Kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa, tapi tolong bantu. Jadi apa ya? Bantu rame-rame ya. Ya. Kenapa Mas harus bantu rame-rame? Kalau nggak bantu rame-rame takutnya Master Tarno sulap burung perannya kodok. Kan malu, udah master masa sulap burung perannya kodok, malu-maluin aja. Kayak kemarin Master Tarno sulap entok, polanya burung blekok. Kenapa Master Tarno sulap entok kok polanya burung blekok? Dia bantu baru separuh. Jadi semua bantu ya. Iya. Bantu rame-rame. 1, 2, 3. Bim salah bim jadi apa? Dua jadinya lumayan. Dua. Saya boleh lihat nggak Pak Tarno? Eh? Boleh pinjam nggak? Nggak boleh. Pinjam sebentar. Nggak boleh pinjemin. Saya pengen lihat Pak Tarno. Lah, mau taruh aja deh. Tapi aku nggak mau bunga itu, Pak Tarno. Taruh aja. Aku Kantongin. maunya bunga bang. Hah? Nggak mau buka itu. Saya pinjam sebentar deh. Nggak boleh. Lihat Pak Tarno lah. Punya saya Saya nggak pengen boleh. lihat aja. Sekarang mau kantongin. Malah berantem. Oh nggak boleh begini. Nggak boleh, kantongin aja. Jadi iklan dulu ya, tapi pas iklan nanti saya boleh lihat ya. Boleh, oke aja. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Master Show. Kau bisa.